Dewantoro. Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Ada yang tahu siapa Ki Hajar Dewantoro? Jadi yang tinggi. Oke. Namanya siapa? Fadil. Siapa Fadil? Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu salah satu pahlawan Indonesia yang terkenal di Indonesia yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Anak-anak masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Kalau bajunya pakai pramuka berarti harus kompak. Coba ayo Pak Guru mau dengar 3 kali tepuk pramuka. Luar biasa. Oke, sekarang disilakan anak-anak siapkan buku tulis di atas meja sama pulpen semuanya. Askar sudah? Sekarang Pak Guru mau akan menceritakan sejarah tentang Ki Hajar Dewantoro. Nanti setelah Pak Guru bacakan, ya kan, anak-anak bisa mendengarkan sambil menulis. Ki Hajar Dewantoro itu siapa, meninggalnya tahun berapa, terus kemudian gimana, nanti anak bisa menulis sambil menulis ya. Kisah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir di Jogja 2 Mei 1889. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu lahirnya di Yogyakarta bulan Mei tahun 1889. Ilmu. Jadi anak-anak kalau mau belajar mencari ilmu itu sama juga seperti pahlawan. Contohnya Ki Hajar Dewantoro dulu itu rajin belajar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bisa di formal, bisa non formal. Formal seperti di SD, SMP. Kalau non formal itu seperti madrasah, dunia itu non formal. Jadi kalau anak-anak dari rumah ke sekolahan kemudian niatnya mencari ilmu itu sama juga pahlawan. Sekarang sedikit penjelasan dari Pak Guru tadi, anak-anak bisa mencatat ya. Mencatat nanti ditulis di lembar di kertas anak-anak semuanya. 1, nama pahlawan yang disebutkan di yang tadi Pak Guru jelaskan. Kemudian lahirnya di mana? Tempat lahirnya. Tempat lahir.
Hajar Dewantara itu adalah salah satu pahlawan Indonesia, ya kan? Salah satu pahlawan Indonesia yang namanya terkenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Kemudian tempat lahirnya di mana? Tempat lahirnya? Jakarta. Tanggal, bulan dan tahunnya nomor 2. Di mana? Tanggal, bulan dan tahunnya? 2 Mei 1889. Kemudian kenapa sih Ki Hajar Dewantara sampai pantas disebut pahlawan? Yang pertama tadi dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi mengatakan peduli dengan pendidikan. Kesimpulannya bahwa Ki Hajar Dewantara itu kenapa pantas disebut pahlawan? Itu yang pertama, beliau itu peduli dengan pendidikan. Kemudian yang kedua dari kelompok 1, pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Jadi anak-anak ini sampai bisa sekolah sekian itu berkat perjuangan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua dari kelompok 2 tadi, pengaruh di pendidikan. Dengan adanya Ki Hajar Dewantara itu memperjuangkan pendidikan kita sampai anak-anak bisa sekolah dengan gratis. Itu juga perjuangan para pahlawan. Yang kedua dari kelompok 2 tadi jawabannya adalah beliau memang salah satu pejuang kemerdekaan. Selanjutnya dari kelompok 3 yaitu peduli kepada kebudayaan. Selain kepada pendidikan, Ki Hajar Dewantara itu juga peduli kepada kebudayaan. Oke, anak-anak, ini ada tugas, silakan dikerjakan. Nanti sebelum saya kasih waktu 5 menit, terus dikumpulkan. Yuk, terhitung mulai sekarang, silakan. Tidak boleh ada yang reject, silakan kerjakan. Duduknya yang bagus. Yuk, waktunya 5 menit. Waktunya habis, ketua kelas silakan ditumpuk di depan. Oke, ya semuanya? Oke. Sini kumpulkan ke musuh. Ya, ini biasa. Yuk yang lain. Oke, sekarang sebelum penutupan